Selamat sore adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Ya tentu semua dalam keadaan sehat bukan? Begitu juga dengan kami di sini. Hari ini Lausa Lucy ditemani oleh Lausa Susi dan juga Lausa yang setia menemani kita di sore hari ini untuk bermain musik. Lausa siapa dia? Lausa Yeremia. Ya kita mau bersyukur karena hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memuji Dia, untuk mendengar firman-Nya. Mari adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita mau menyanyi lagu Bapa Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita angkat lagu ini sekali lagi. Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ambil sikap yang baik, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada kesempatan sore hari ini kami boleh datang kepadamu, kembali memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu yang kudus, mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal hingga berakhirnya ibadah ini. Kami bawa dan kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita tahu bahwa Allah kita adalah Raja segala Raja. Dia sungguh besar kasih-Nya dan kuasa-Nya. Mari kita puji Dia. Mari kita pujikan sambil berdiri dan tepuk tangan. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasa-Nya. Pujilah Tuhan Raja segala Raja, mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasa-Nya. Pujilah Tuhan Raja segala Raja, mari kita puji Dia. Haleluya, haleluya, haleluya.
haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Oke, silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sudah siapkan kotak persembahannya? Ya, taruh letak kotak persembahannya di sebelah. Kita akan memberikan untuk Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita memberikan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan menyanyi lagu Hitung Berkat satu persatu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sekali lagi. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa buat persembahan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan di mana kami boleh mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan pada kami. Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati kedua orang tua kami dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, agar kami boleh tetap dipelihara oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami, kiranya boleh berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita undang Yesus untuk hadir dalam hati kita, mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus kupanggil.
setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas bagaimana Injil mengajarkan tentang Yesus. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mempersiapkan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh kami terima dengan baik dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh senantiasa ada bersama-sama dengan kami dan menuntun kami di dalam mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari 4 Injil di dalam Alkitab. Apa saja Injil itu? Ayo, apa saja? Yang pertama, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi ada 4 Injil di dalam kitab Alkitab kita ini. Nah, kenapa disebut kitab Injil? Ada yang tahu? Nah, kalau kita tarik dari kitab Injil, Injil adalah kabar baik tentang Tuhan Yesus. Berarti dari keempat Injil ini mereka mencatat kisah tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus lahir, di dalam perjalanannya melakukan pelayanan selama di dunia ini, kemudian mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita, bahkan mereka juga menceritakan sampai Tuhan Yesus naik ke sorga. Jadi melalui 4 Injil ini kita bisa melihat dan mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Nah, adik-adik, Matius, Markus, dan Lukas disebut Injil sinoptik. Apa? Injil sinoptik. Kenapa disebut Injil sinoptik? Karena mereka memiliki kesamaan di dalam menuliskan cerita tentang Tuhan Yesus. Terus bagaimana dengan Yohanes? Yohanes tidak termasuk Injil sinoptik. Kenapa? Karena meskipun Yohanes menuliskan beberapa kisah yang sama seperti yang dituliskan Matius, Markus, Lukas, tetapi ada beberapa kisah yang tidak dituliskan dari ketiga kitab ini, dituliskan di dalam Yohanes. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berkenalan nih sama orang-orang yang menuliskan keempat Injil ini. Yang pertama, kitab Matius. Siapa yang tahu? Siapa sih yang menulis kitab Matius ini? Kitab Injil Matius? Ayo, ada yang tahu? Ya, betul sekali. Matius sendiri. Siapa Matius itu? Matius adalah murid Tuhan Yesus. Sebelum dia menjadi murid Tuhan Yesus, dia juga adalah seorang pemungut cukai. Ketika Yesus melihatnya, dipanggil, "Matius, maukah kamu ikut aku?" Matius bagaimana? Dia menjawab, "Iya Tuhan, aku mau ikut Tuhan Yesus." Jadi Matius mengikuti Tuhan Yesus dan melihat bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan kabar baik atau
Matius melihat secara langsung bagaimana Tuhan Yesus melakukan pelayanannya selama di dunia ini. Dengan kata lain, Matius ini menjadi saksi mata. Ya, sekali lagi Matius ini menjadi saksi mata yang menyaksikan secara langsung bagaimana pelayanan Yesus di dunia ini. Kemudian yang kedua, yaitu siapa? Markus. Nah, yang menulis kitab Markus juga adalah Markus sendiri. Siapa yang kenal Markus? Ayo, siapa sih Markus itu? Markus, dia adalah temannya Paulus dan Barnabas pada perjalanan misi pertama dan kemudian bekerja bersama Petrus. Petrus siapa? Petrus murid dari Tuhan Yesus. Ya, jadi Markus ini mendapat informasi langsung dari murid Tuhan Yesus. Jadi Petrus nih yang menceritakan segala kejadian dan segala kisah mengenai Yesus Kristus. Jadi melalui Petrus, Markus mendapat info. Nah, Markus menyelidiki dengan seksama, kemudian menuliskannya menjadi satu kitab Injil. Kemudian yang ketiga adalah Lukas. Nah, ini pasti sudah sering tahu nih, Lukas ini adalah seorang tabib. Kalau zaman sekarang kita sebutnya dokter. Nah, tugasnya dokter apa? Untuk menyembuhkan, ya kan? Nah, kalau kita lihat dokter, pasti dokter itu orang yang pinter, betul ya? Kalau dokternya nggak pinter, berarti nanti dia salah di dalam menyembuhkan orang lain, betul ya? Nah, Lukas ini karena dia seorang dokter, maka dia disebut sebagai orang yang cerdas dan orang yang terpelajar. Nah, dia ini adalah dokter Yunani atau tabib Yunani dan merupakan satu-satunya orang Yunani yang menulis kitab di Perjanjian Lama. Wah, hebat sekali ya. Nah, dari mana Lukas mendapatkan info tentang Tuhan Yesus? Dia mempelajari dari banyak sumber. Jadi dia rangkum nih dari semua sumber, dia mendengarkan berbagai kisah tentang Tuhan Yesus dan mencatatnya dengan berurutan. Jadi karena dia terbiasa ya mencatat secara berurutan, maka ketika dia mendengar dan menyelidiki tentang kasus Tuhan Yesus, menyelidiki tentang cerita-cerita Tuhan Yesus, dia pun menyusunnya dengan teratur. Nah, kemudian ada Yohanes. Yohanes ini dia juga adalah seorang murid Tuhan Yesus dan merupakan salah satu murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi sama seperti murid-murid lainnya, dia pun juga melihat dan menyelidiki, memperhatikan ketika Tuhan Yesus melakukan pelayanannya. Nah, dari sini Yohanes melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga apa yang dia lihat itu yang dia tulis. Nah, adik-adik, kira-kira seperti itu ya perkenalan kita dengan para penulis kitab Injil ini. Nah, adik-adik, ketika kita membaca keempat Injil ini, maka kita akan menemukan pemahaman yang utuh. Apa itu pemahaman yang utuh? Pemahaman yang sempurna tentang Tuhan Yesus. Pemahaman yang cukup mengenai siapa sih Yesus itu melalui keempat Injil ini. Dan ketika kita membaca kitab Injil ini, keempat kitab Injil ini, kita tidak akan menemukan perbedaan dari maksudnya bentrok dari kitab Matius dengan kitab Lukas misalnya. Contohnya seperti ini. Misalnya di Matius tulisnya Tuhan Yesus itu lahirnya di Betlehem. Loh, tetapi Lukas menuliskannya Tuhan Yesus lahir di Galilea. Otomatis kalau kitabnya begini otomatis tidak bisa dipercaya. Tetapi keempat Injil ini semuanya sama. Gak ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Padahal faktanya ya, keempat Injil ini ditulisnya di tempat yang berbeda.
kemudian waktunya itu berbeda sekali, mungkin juga beda zaman, ya. Dan orang-orang yang menuliskannya yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes nggak pernah kumpul bareng. Matius nggak pernah panggil, Lukas ayo sini aku kasih tahu ya bagaimana Tuhan Yesus itu, coba kamu catat yang ini ya. Enggak, tetapi mereka menuliskannya di waktu yang berbeda. Berarti hebat sekali ya. Nah pertanyaannya, kok bisa sih sama dari kitab Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes, kok bisa sama semua tanpa ada yang bertentangan satu dengan yang lain? Jawabannya karena setiap penulis diberi kuasa oleh Roh Kudus, atau dengan kata lain Roh Kudus memberikan pengilhaman atau kuasa untuk menuliskan cerita tentang Yesus Kristus. Nah, supaya apa? Kenapa Roh Kudus ingin memilih orang-orang tertentu ini untuk menuliskan siapa sih Tuhan Yesus? Supaya Tuhan Yesus itu semakin banyak dikenal oleh orang-orang, sehingga setiap kita membaca, oh ternyata Yesus itu bisa begini loh, dia itu maha kuasa loh. Nah dari situ kita bisa melihat dan mengenal dia melalui setiap kisah-kisahnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa bukan karena kekuatan dan kehebatan dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, bukan, tetapi oleh karena pekerjaan Roh Kudus yang memampukan mereka untuk menuliskan kisah-kisah mengenai Yesus Kristus. Nah, adik-adik, sekarang kita mau melihat nih satu-satu dan kita mau menyelidiki. Nah, kita mau menyelidiki satu-satu dari keempat Injil ini. Kita mau menyelidiki yang pertama, yaitu Matius. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya. Mari kita buka Matius 1. Coba buka Matius 1, kitab pertama di Perjanjian Baru. Ayo. Sudah? Nah, kalau adik-adik lihat di situ, di Injil Matius pertama, kisah apa yang pertama dituliskan oleh Matius? Ayo coba lihat. Buka Matius 1. Kisah apa sih yang pertama dituliskan? Betul sekali, yang pertama dituliskan adalah silsilah Yesus Kristus. Silsilah Yesus Kristus. Di pasal yang pertama dituliskan, Matius menuliskan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, di situ kok bisa ya ada Matius menuliskan anak Daud, anak Abraham. Hubungannya apa dengan Tuhan Yesus? Orang Daud sama Abraham kan hidupnya di zaman Perjanjian Lama. Kok bisa merupakan keturunan dari Tuhan Yesus? Dari mana? Nah, ini menjadi bukti penggenapan dari covenant atau janji Allah kepada umatnya, bahwa nantinya akan lahir seorang juru selamat atau seorang raja atau seorang Mesias dari keturunan Daud dan Abraham. Dan itu dibuktikan melalui kelahiran Yesus Kristus. Nah, hebat sekali ya. Jadi kelahiran Yesus Kristus itu merupakan penggenapan akan janji Allah. Nah, setelah silsilah Yesus Kristus ada selanjutnya tuh kisah. Baru Matius menuliskan mengenai kisah apa yang kedua dituliskan Matius? Kisah kelahiran Yesus Kristus. Nah, itu tentang Injil Matius. Sekarang kita lihat Injil Markus. Coba lihat, apa sih yang dituliskan atau kisah pertama apa yang dituliskan oleh Injil Markus? Coba buka Injil Markus 1. Ayo, sudah? Nah, Injil Markus 1, kisah pertama yang dituliskan dimulai dengan kisah Yohanes Pembaptis.
Yohanes Pembaptis ini disebut sebagai orang yang menyiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus. Kemudian kisah yang kedua adalah Yesus dibaptis Yohanes. Jadi ini merupakan satu rangkaian yang luar biasa yang tidak bisa dipisahkan. Ya, kemudian kita buka lagi Lukas. Coba buka Lukas 1. Lukas 1 ayatnya yang pertama. Sudah? Di situ setelah pendahuluan, kisah pertama yang dituliskan oleh Lukas adalah peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian masih pasal yang sama, yaitu pasal 1, dia menuliskan pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ya, jadi Yohanes yang membuka jalan kedatangan Yesus, kemudian Yesus lahir. Jadi sama ya seperti yang dituliskan oleh Injil Markus. Kemudian coba kita buka di Yohanes 1. Yohanes 1. Nah, kisah pertama yang dituliskan oleh kitab Yohanes itu lebih spesifik lagi, lebih jelas lagi memperkenalkan siapa sih yang akan datang itu, siapa sih Yesus itu. Nah, dari Injil Yohanes 1 kita bisa melihat bahwa yang datang itu atau yang lahir itu adalah Yesus yang adalah firman yang selalu ada, dan dia adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi kalau kita baca di Injil Yohanes 1 ayat 1, Lose Grace bacakan ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Yohanes ini lebih spesifik lagi. Yang hadir ini bukan manusia biasa loh, tetapi dia adalah Allah yang menjelma atau yang menjadi manusia. Oke? Nah, adik-adik, dari sini kita bisa melihat bahwa adanya satu kesinambungan atau Injil satu dengan yang Injil lain saling berhubungan satu dengan yang lain. Mereka tidak bertentangan, tetapi mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Tujuannya sama, yaitu memperkenalkan siapakah Yesus itu dan menuliskan kisah-kisahnya, apa yang Yesus lakukan selama di dunia ini. Supaya apa? Itu yang menjadi contoh bagaimana kita harus hidup di dunia ini. Nah, pertanyaannya, kalau tadi kan Lose Grace sudah bilang, pada saat kita memperkenalkan penulis tadi, ada 2 orang yang merupakan murid Tuhan Yesus. Ada 2 orang lagi yang mendapatkan informasi dari orang-orang terdekat yang pernah bersama Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya, kenapa yang dipilih itu adalah mereka yang adalah orang-orang yang terdekat dari Tuhan Yesus? Nah, kenapa ya? Ada yang pernah kepikiran gak itu ya? Kenapa sih yang ditunjuk itu adalah 2 murid Tuhan Yesus dan 2-nya lagi adalah orang-orang yang bisa mengetahui atau orang-orang yang sebenarnya mungkin sebelumnya belum mengenal Tuhan Yesus, tapi mereka menyelidiki dengan langsung dari orang-orang terdekat dengan Yesus. Kenapa? Supaya, dengarkan jawabannya ya, supaya orang-orang yang membaca keempat Injil ini percaya bahwa keempat Injil atau kisah Tuhan Yesus yang dicatat di keempat Injil ini memang benar-benar ada dan terjadi dengan real atau nyata, bukan dibuat-buat. Kenapa? Ada 2 orang loh yang lihat secara langsung, dan 2 ini bukan mencatat asal-asalan, tetapi mereka menyelidiki dengan seksama mencari tahu dari orang-orang yang terdekat dengan Yesus. Nah, itu pentingnya mereka. Itu pentingnya kenapa Roh Kudus memilih mereka ini, supaya apa yang mereka tuliskan benar-benar dapat dipercaya. Nah, tetapi adik-adik pasti meskipun demikian, meskipun orang-orang tahu bahwa ini adalah murid Tuhan Yesus, pasti ada saja yang
tetap tidak percaya dengan apa yang mereka tuliskan. Pasti ada saja yang bilang, hah masa sih bisa begitu? Hah aku gak percaya sih sama adanya Tuhan Yesus, aku gak mau percaya, emang kan dia itu cuma manusia biasa. Tetapi adik-adik, Matius dan Yohanes yang adalah murid-murid Tuhan Yesus ini mengatakan bahwa aku loh yang ada di sana dan aku loh yang melihat pakai mata kepalaku sendiri. Sedangkan Markus dan Lukas juga berkata, aku telah berbicara dengan banyak orang mengenai fakta-fakta yang telah mereka dengarkan tentang Yesus. Jadi ini bukan suatu hal yang dibuat-buat, tetapi memang Roh Kudus yang mengizinkan mereka dan mengilhami mereka, memberikan mereka kuasa untuk menuliskannya. Supaya apa? Supaya kita bisa semakin mengenal Kristus. Nah, ini pertanyaannya. Sebenarnya Lost Grace sudah singgung tadi. Pertanyaannya begini. Jadi sebenarnya tujuannya penulisan keempat Injil ini tuh apa sih? Tujuannya apa? Kok jadi tujuannya apakah supaya hanya untuk dibaca saja, supaya kita tahu, atau bagaimana? Nah, tujuannya seperti yang Lost Grace bilang tadi, yaitu supaya kita bisa mengenal Kristus lebih dalam lagi, kita bisa tahu siapa itu Kristus dan kita bisa melakukan yang serupa dengan Kristus. Ya, dan ini dicatat oleh Yohanes. Tujuan kitab Injil ini. Yuk sama-sama kita buka Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Sudah dapat? Ayo mari kita baca bersama-sama. Dari judul ya, 1, 2, 3. Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi tujuannya supaya kita percaya bahwa Yesuslah Anak Allah, Yesuslah Mesias itu, dan dialah juru selamat kita yang memberikan kita anugerah, yang memberikan kita keselamatan yang kekal. Nah, terus Lause, bagaimana apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa percaya dengan Tuhan Yesus? Bagaimana sih? Saya sih sering sebutnya saya orang percaya Lause, tetapi saya nggak tahu ya melalui tindakan saya apakah saya sudah mencerminkan atau saya sudah memperlihatkan bahwa saya ini orang percaya. Apa sih Lause yang harus saya lakukan? Nah, ayo apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa percaya dengan Yesus Kristus? Yang pertama, harus rajin baca Alkitab. Nah, siapa di sini yang membaca Alkitabnya cuma seminggu sekali? Ayo. Atau siapa di sini yang membaca Alkitabnya pada saat ibadah-ibadah di sekolah saja? Nah, atau siapa di sini yang selalu menyiapkan waktunya, entah itu pagi atau malam, ya sebelum tidur atau sesudah bangun, menyiapkan waktunya untuk bersaat teduh. Ayo, siapa? Nah, sebaiknya seperti itu ya adik-adik. Jadi kita harus rajin membaca Alkitab, menyediakan, bukan menyisahkan waktu kita, menyediakan waktu yang terbaik supaya kita bisa berkomunikasi dengan langsung dengan Allah. Terutama kita membaca keempat Injil ini. Kenapa? Melalui keempat Injil ini kita bisa melihat bagaimana dan siapa sih Yesus itu sebenarnya. Bagaimana perjalanannya dia selama di dunia ini, bagaimana dengan mujizat-mujizat yang senantiasa dia lakukan di dunia ini, bagaimana dengan kegiatan atau perlakuan yang selalu dia
nyatakan di dalam dunia ini, sehingga kita pun dapat melakukannya. Tetapi adik-adik, itu semua tidak akan dan tidak bisa terjadi tanpa pertolongan Roh Kudus. Lalu saya sudah bilang, saya sudah percaya sama Tuhan Yesus. Itu tidak mungkin kalau kita tidak pernah meminta pertolongan dari Roh Kudus. Kenapa? Ketika kita percaya dan benar-benar ingin mengikuti Kristus, maka itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Bukan karena kekuatan kita sendiri, bukan karena saya sudah dikasih tahu papa, saya sudah dikasih tahu mama, maka saya percaya. Enggak, tetapi itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Oleh sebab itu, adik-adik pun harus rajin berdoa, memohon kepada Roh Kudus supaya memampukan kita untuk terus memiliki iman yang teguh, untuk terus percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap harinya kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan yang benar kepada Yesus Kristus. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini begitu luar biasa memperkenalkan kepada kita akan 4 Injil yang sudah ditulis di dalam Alkitab kita, yang disajikan kepada kita dengan sangat baik untuk kita baca, bukan untuk dibiarkan begitu saja, tetapi untuk kita baca, bukan cuma sampai dibaca, tetapi kita renungkan dan kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian firman Tuhan kita hari ini. Kiranya kita bisa semakin dan terus percaya kepada Kristus Yesus dan mintalah pertolongan Roh Kudus supaya memampukan kita untuk terus percaya dan melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Ajar kami untuk terus percaya kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk memiliki iman kami kepadamu, sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan kami yang benar akan Kristus. Kami percaya itu kami tidak bisa lakukan tanpa pertolongan Roh Kudus. Oleh sebab itu kami meminta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kami melakukan apa yang harus kami lakukan di dunia ini, bagaimana kami harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang masih di rumah, yang masih belajar, kiranya Tuhan memberkati mereka dan kiranya kuasa kasih Tuhan yang senantiasa memberikan mereka kesehatan yang baik, kekuatan di dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai Injil. Melalui Injil, kita bisa lebih mengenal, mempercayai, dan menaati Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita pujikan, baca kitab suci. Semoga dengan pujian ini, kita dapat meneguhkan tekad kita untuk mengenal, percayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Adik-adik semua boleh berdiri, kita mau pakai gerakannya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau
akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Semuanya ambil sikap yang baik, kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan di sepanjang jam ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa ibadah ini boleh berlangsung dan selesai dengan baik. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hanya di dalam Engkau kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai, tapi minggu depan kita ibadah seperti biasa. Jam berapa Lause? Jam 4 sore. Jam 4 sore. Jam 4 sore kita akan ibadah seperti biasa. Oke adik-adik, kita akan sudahi ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.